Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur pembelajaran administrasi sistem jaringan di kelas 12. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran inti, hal yang perlu kalian pahami dulu adalah bagaimana alur pembelajaran atau peta kompetensi pembelajaran administrasi sistem jaringan di kelas 12. Sebenarnya materi ini adalah materi tingkat lanjut dari pembelajaran administrasi sistem jaringan di kelas 11. Untuk itu maka sebelum masuk ke materi inti administrasi sistem jaringan di kelas 12 ini, saya akan memaparkan dulu kepada kalian materi-materi apa saja yang akan disampaikan di kelas 12 ini. Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar teknik komputer jaringan mapel administrasi jaringan kelas 12. Nah, di kelas 11 kalian mestinya harus udah kompeten 9 materi ini. Yang pertama adalah menginstalasi sistem operasi jaringan, mengkonfigurasi DHCP server, mengkonfigurasi FTP server, mengkonfigurasi remote server, sampai ke mail server. Nah, ini peta awal. Jika kalian udah kompeten di ke-9 materi ini, maka kalian berhak untuk masuk ke kompetensi berikutnya atau ke KIKD tingkat lanjut di administrasi sistem jaringan ini yang mencakup 8 materi pembelajaran atau materi kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah mengkonfigurasi kontrol panel hosting, kedua mengkonfigurasi share hosting server, ketiga mengkonfigurasi virtual private server, keempat mengkonfigurasi dedicated hosting server, kelima mengkonfigurasi VPN server, keenam mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring, ketujuh mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan, dan kedelapan melakukan perbaikan sistem administrasi. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita sampaikan nanti. Dan kalian harus tahu apa tujuannya ini. Bahwa tujuannya ini adalah kita dengan telah mempelajari semua ini, kalian itu dituntut untuk menjadi seorang administrator dalam jaringan. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kalian nanti atau di industri khususnya, ini akan berkutat dengan materi-materi ini. Jadi kalau kalian menguasai materi ini, itu akan sangat mudah sekali ketika kalian masuk ke dunia industri yang berhubungan dengan masalah administrasi sistem jaringan. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita belajar materi ini? Ya, tentunya nanti akan berhubungan dengan tingkat atau karakter kerja, prospek kerja TKJ itu sendiri. Nah, ini adalah prospek kerja. Jadi dengan kalian mempelajari ini, mempelajari materi-materi di TKJ ini, nah ini adalah outputnya. Output kompetensi TKJ. Nah, output kompetensi TKJ itu kalau dalam dunia usaha dan dunia industri itu mengacu ke 7 layar OSI itu. Gitu. Yang pertama adalah layar fisikal, kan, yang kalian tahu adalah layar fisikal. Layar fisikal itu berhubungan dengan kabeling, gitu ya. Nah, kabeling. Jadi kalau prospek kerja TKJ itu mengacu pada layar OSI itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah di layar fisik. Nah, layar fisik itu, layar fisik dan layar data link ini pekerjaannya adalah membuat kabel, menghubungkan kabel atau memasang memasang hardware-nya saja. Nah, itu biasanya orang-orang atau anak-anak alumni TKJ itu bekerja itu di layar itu dulu. Gitu. Yang kedua itu adalah udah masuk ke layar kedua, yaitu sebagai seorang networking. Nah, networking. Nah, di networking ini dia harus paham terhadap materi-materi pelajaran yang berkaitan dengan IP address, subnetting, terus aktivasi atau apa
uh, pengujian konektivitas dengan menggunakan IP address. Nah, itu adalah uh, pekerja di layer 2. Jadi layer 2 itu ada networking. Nah, kita pembelajaran administrasi sistem jaringan itu adalah di layer ketiga, yaitu engineer. Nah, di sini ada seorang network engineer. Nah, network engineer ini itu yang materi yang perlu dikuasai itu diantaranya adalah materi-materi di administrasi sistem jaringan. Kalian akan berkutat dengan seputar masalah keamanan jaringan, seputar dengan paket-paket aplikasi yang mendukung terhadap kinerja sebuah jaringan. Nah, itu dipelajarinya di administrasi sistem jaringan. Dan ini kalau dilihat dari profitnya itu lebih besar, gitu, lebih besar dibanding seorang yang bekerja di tahap kabelling. Kalau tahap kabelling itu seperti yang pemasangan kabel untuk mengakses jaringan ke tiap-tiap rumah, itu adalah pekerjaan seorang kabelling yang adanya di layer yang paling bawah, yaitu layer fisikal dan layer data link. Nah, administrasi sistem jaringan ini itu adalah paling tinggi, yaitu di network engineer. Nah, di sini ada 4 bidang usaha yang nanti akan bisa kalian geluti. Yang pertama adalah ISP. Nah, ISP ini network engineer, PL engineer itu adalah kualifikasinya. Kemudian data center itu adalah sys administrator. Nah, ini juga data center dan ISP ini seorang sistem administrator, seorang network engineer, seorang field engineer itu kalau field engineer itu adalah ada di layar fisik, gitu ya. Network engineer itu ada di layar kedua. Nah, data center ini adalah kita bagian di sysadmin ini. Jadi kerjanya nanti kalian itu akan berkutat di ruangan menghadapi bagaimana sebuah server mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam server, gitu. Dan ini sangat krusial sekali, gitu. Makanya tidak sembarangan orang yang bisa menempati posisi sysadministrator ini, karena dia juga akan mendapatkan profit atau hasil yang lebih besar daripada dua golongan yang tadi, field engineer dan network engineer. Nah, kemudian ada SI, system engineer, kemudian retail sales. Nah, ISP, data center, SI, retail ini adalah bagian-bagian atau bidang-bidang kerja siswa-siswa alumni TKJ. Mestinya di sini. Tapi sebetulnya masalah pekerjaan itu adalah tergantung nanti kreativitas dan inovasi dari kalian sendiri. Nah, diharapkan dengan kita mempelajari administrasi sistem jaringan ini, kalian paham dulu sih sebetulnya fungsinya nanti untuk apa. Yaitu adalah untuk mengelola server, gitu. Jadi kerjanya adalah hanya di ruangan server, mengamati server, mengamati jaringan, mengamati keamanannya seperti apa. Gitu. Seorang cyber itu harus menguasai di sistem administrasi jaringan, gitu ya. Nah, nanti akhirnya adalah teknopreneur, gitu ya. Jadi seorang wira swasta yang bisa mengembangkan usahanya di bidang teknologi, bidang jaringan. Nah, nanti apa sih sebetulnya akhir dari pembelajaran ini? Setelah menguasai semua materi yang disampaikan nanti di administrasi sistem jaringan ini, nah, kalian target akhir saya itu adalah menuju ke sini sesuai dengan target pemerintah. Walaupun sekarang kita masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi saya kolaborasikan dengan kurikulum Merdeka, di mana tujuan utamanya adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Apa profil Pancasila itu? Adalah berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah ciri-ciri pelajar Pancasila. Dan penilaian saya akan menitik beratkan pada ke-6 komponen pelajar Pancasila ini. Gitu. Nanti dalam pembelajaran akan saya sisipkan materi
atau di dalam pelaksanaannya akan disisipkan bagaimana menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti akan saya amati ketaatan kalian menjalankan ajaran yang diyakini oleh kalian. Misalnya sekarang kita pembelajaran itu kan full selama 8 jam dan sudah barang tentu akan masuk ke waktu duhur, dan saya akan hentikan pembelajaran di waktu duhur itu dan saya akan amati apakah kalian melaksanakan sholat duhur secara berjamaah atau yang di sekolah dilaksanakan seperti pelaksanaan di pagi itu adalah pelaksanaan sholat duha gitu ya, yang dipimpin oleh guru-guru yang membidangi itu. Nah, itu akan saya amati, dan ini bagaimana konsistensi kalian dalam menjalankan ketakwaan ini. Dan ini masuk penilaian nanti di administrasi jaringan. Kedua, berkebinekaan global. Kalian bisa menghargai beberapa pendapat yang disampaikan oleh teman-teman kalian gitu. Kemudian kalian juga bisa berkolaborasi tentang pendapat-pendapat tersebut dan memberikan pengayaan-pengayaan yang saling mendukung gitu tentang keberagaman yang ada di ruangan atau di kelas kita ini, terutama nanti dalam sistem praktek gitu. Jadi kalian bisa saling menghargai pendapat satu sama yang lain. Nah, kemudian bergotong royong. Artinya bergotong royong ini nanti saya akan memberikan tugas yang bersifat kolaboratif. Artinya kolaboratif itu tugas-tugas yang nanti akan saya sampaikan ini itu sifatnya bekerja sama dan 100% akan menggunakan media digital. Kita akan menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, yang telah disampaikan dan dibagikan kepada seluruh siswa, yaitu kita akan memanfaatkan akun belajar.id. Nah, fitur-fitur dari akun belajar.id ini sangat banyak dan itu bisa dijadikan sebagai sarana belajar kolaboratif gitu ya. Kita akan lihat siapa yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas tersebut dan masing-masing siswa harus ikut memberikan kontribusi dalam kegiatan kerja praktek atau penugasan-penugasan yang saya sampaikan. Yang keempat adalah kreativitas. Nah, nanti kreativitas kalian bagaimana dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut yang saya berikan. Dan tugas saya itu nanti tidak akan memakai kertas. Semuanya akan disampaikan melalui media digital. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Artinya bernalar kritis itu kalian bisa menyaring apa yang saya sampaikan, kemudian kalian juga bisa menanggapinya. Gitu. Yang keenam adalah mandiri. Nah, ini jadi keenam profil pelajar Pancasila ini akan menjadi aspek penilaian sikap, gitu ya, penilaian sikap yang akan saya sampaikan nanti pada setiap pembelajaran. Dan nanti di setiap akhir pembelajaran kita akan adakan evaluasi dan akan mengadakan refleksi. Gitu. Nah, ini perlu saya sampaikan di awal pembelajaran ini supaya kalian bisa lebih paham apa sebetulnya yang akan kita pelajari, manfaatnya apa, tujuannya apa. Nah, itu. Nah, apa sih, bagaimana kita akan buat sebuah kontrak belajar ya. Nah, kontrak belajar dan sistem evaluasi atau sistem penilaiannya seperti apa. Nah, yang pertama, kita sepakati bersama bahwa kita harus berada di ruangan atau lab teknik komputer jaringan tepat waktu. Saya insya Allah akan melaksanakan tepat waktu dan tidak akan meninggalkan jam pembelajaran. Saya akan konsisten, saya akan 100% berhadapan dengan siswa, dan kalian juga harus komitmen dan harus konsisten terhadap apa yang telah kita buat dan telah kita jadwalkan. Yang kedua, memakai seragam sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi jangan beragam, sesuaikan dengan tata tertib yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Setiap siswa harus mengaktifkan akun belajar ID yang telah ditetapkan oleh operator sekolah. Nah, ini
Nah, yang akan jadi media pembelajaran kita ya. Jadi media pembelajaran saya akan menggunakan akun belajar ID. Gitu. Jadi nanti semua tugas, semua materi akan saya upload ke email akun belajar ID kalian, dan kita akan buat sebuah classroom, kita akan buatkan media dialog, media tanya jawab di dalam akun belajar ID ini. Nah, penilaian meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian pengetahuan kita ambil dari refleksi dan ulangan harian di setiap akhir pembelajaran, kemudian diambil juga dari nilai UTS dan UAS. Dan ini persentasenya nanti kita atur. Yang saya justru ini adalah pengetahuan ini tidak terlalu pengetahuan bagi kami, bagi saya itu diambil mungkin 10-20%. Jadi dari pengetahuan nilai ini saya ambil 20%. Kemudian penilaian keterampilan diambil dari hasil observasi langsung pada waktu praktek. Jadi setiap kali pembelajaran kita di akhir mungkin di 4 jam terakhir atau 5 jam terakhir itu akan digunakan untuk praktek, untuk pelaksanaan tugas-tugas. Kemudian ini juga nilainya cuma 20%. Jadi 20% penilaian praktek. Kemudian yang penilaian sikap diambil dari kehadiran siswa. Pengamatan waktu kegiatan pembelajaran tatap muka meliputi aspek tanggung jawab, kerjasama, disiplin, inisiatif, kreatif, dan ketaatan siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan ini penilaian sikap ini tadi mengacu pada prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila ini. Gitu ya. Jadi, nah, kehadiran saya memberikan apresiasi lebih. 60% adalah dari penilaian sikap, diambil dari kehadiran. Nah, ketika kalian hadir 100%, insya Allah nilai UAS, pengetahuan, atau penilaian pengetahuan dan nilai keterampilan juga akan ikut. Gitu. Karena ulangan atau nilai pengetahuan dan nilai keterampilan saya ambil yang lebih besar itu adalah dari penilaian pengetahuan dan keterampilan sehari-hari setelah pembelajaran selesai, gitu ya, gitu. Nah, misi saya adalah mengembalikan TKJ ke habitat asal yang selama ini TKJ dianggap sebagai jurusan yang padat. Nah, sekarang mari kita munculkan bahwa TKJ adalah masih layak untuk dijadikan sebagai kompetensi alternatif bagi para siswa ke depannya. Dan lapangan pekerjaan TKJ itu akan lebih banyak. Catatannya, ya kalian harus menguasai materi-materi pokok dan harus paham arah dari materi itu pekerjaannya kemana. Gitu ya. Nah, jika kalian udah memahaminya, insya Allah nanti ke depan kita akan mulai pembelajaran terhadap materi. Tapi sebelumnya nanti saya akan sampaikan dulu post test, mengetes dulu sejauh mana kompetensi pengetahuan kalian di kelas 11. Jika nanti pengetahuan kelas 11-nya udah sesuai dengan peta kompetensi yang pembelajaran, maka saya akan meneruskan ke materi yang di kelas 12. Tapi jika tidak memenuhi standar kompetensi minimum, maka saya akan menurunkan tingkat kompetensi kalian. Gitu ya. Dan saya memaklumi nanti mungkin karena kalian selama kelas 10 dan kelas 11 pembelajarannya tidak begitu maksimal akibat terjadi pandemi itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.